Puji Tuhan, bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Tina dan keluarga besar JKI Injil Kerajaan yang luar biasa. Boleh kita sama-sama sekali lagi angkat tangan kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau ada di sini ya Tuhan Yesus. Engkau bersama dengan kami. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau sangat berarti, Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku, Yesus, oh Yesus, panggil nama Dia, nama yang mengasihi, nama yang ajaib, Dia Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagi Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan, pengagungan bagi Allah kita, Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa, Yesus yang hadir bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan bersama dengan hamba-Mu tutup bungkus di bawah kayu salib Tuhan yang berkuasa. Kami buka hati kami, yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita, amin. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberkati kita luar biasa. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Hari ini saya akan bicara mengenai marketplace, revival, kingdom mandate. Saya percaya ada mandat kerajaan surga supaya hari ini Bapak Ibu mengalami kebangunan rohani di marketplace. Bapak Ibu yang berpengusaha, yang berbisnis, Bapak Ibu yang berada di pemerintahan, saya berdoa supaya roh Tuhan bersama dengan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu mengalami kebangunan rohani. Bapak Ibu semua, mengapa marketplace itu sangat penting? Kalau Bapak Ibu memperhatikan bahwa hidup kita di gereja dalam satu hari Minggu itu hanya 2 jam kurang lebih Bapak Ibu. Tetapi di dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu dalam satu minggu Bapak Ibu 40 sampai 50 jam Bapak Ibu bekerja. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan hadir bukan hanya di gereja saja. Tuhan juga hadir di tempat kerja saudara, katakan amin. Tuhan juga hadir dalam pemerintahan kita, katakan amin. Tuhan juga hadir dimanapun dan kapanpun. Sehingga saya berdoa supaya ketika Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu juga mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu bukan hanya mengalami mujizat Tuhan di gereja, Bapak Ibu juga mengalami mujizat Tuhan di rumah Bapak Ibu, di tempat kerja Bapak Ibu, dan dimanapun dan kapanpun. Karena Tuhan Dia bekerja dimanapun Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, survei berkata bahwa 53% khotbah itu membangkitkan iman di marketplace, Bapak Ibu. Tetapi hanya 24% orang Kristen yang mempraktekkan khotbah tersebut. Saya selalu percaya bahwa Tuhan itu bekerja
dimanapun. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu percaya Tuhan bekerja di tempat ini, Tuhan juga bisa bekerja di tempat saudara. Saya selalu melihat orang-orang pebisnis-pebisnis yang buka tempatnya untuk persekutuan doa, yang berkata kalau bukan Tuhan mereka tidak bisa berhasil. Hari ini saudara, saya melihat ada begitu banyak mujizat-mujizat terjadi di marketplace. Saya melihat ada begitu banyak para pebisnis, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka mengalami terobosan demi terobosan di dunia bisnisnya. Kenapa saudara? Karena saya percaya marketplace adalah ladang misi terbesar saudara. Saudara, hidup kita bukan hanya di gereja saja. Hidup kita menjadi garam dan terang di luar gereja. Itu sebabnya saudara, mujizat Tuhan Yesus hanya 5 kali dia membuat mujizat di bait Allah. Tetapi 32 kali dia membuat mujizat di ruang publik. Artinya saudara, Tuhan Yesus sangat peduli kepada kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus sangat peduli dalam dunia marketplace. Tuhan Yesus sangat peduli terhadap kehidupan saudara sehari-hari. Itu sebabnya saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya saudara mengalami kebangkitan rohani. Bilang kiri kanan, mengalami Tuhan. Kurang kencang, bilang kiri kanan, kasih tos kiri kanan, bilang mengalami Tuhan. Ya, mengalami Tuhan. Haleluya. Saudara, kita mau belajar dari tokoh bernama Daniel. Daniel adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan di pemerintahan Babilonia. Ketika waktu itu bangsa Israel, kaum Yehuda dibuang ke Babel karena pada situ mereka dijajah. Kita mau belajar sama-sama saudara melalui kehidupan Daniel. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Daniel 1 ayat kedua. Daniel 1 ayat kedua. Saudara, Tuhan menempatkan Daniel, ada placement, ada tempat Tuhan di masing-masing kehidupan kita. Kita belajar sama-sama Daniel 1 ayat kedua, kita baca dengan suara keras 1, 2, 3. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siner, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Pada waktu kerajaan Babel menguasai Yehuda, ternyata Babel membawa para dewa-dewanya kepada Yehuda. Sehingga apa? Sehingga Allah kita yang kita sembah pada saat itu digantikan oleh dewa-dewa Babilonia. Saudara, menariknya Tuhan menempatkan Daniel di tempat yang tidak enak. Pada saat itu kerajaan sedang tidak baik-baik saja. Raja Nebukadnezar memimpin kerajaan Yehuda. Raja Babel masuk ke tanah Yehuda, dia membawa dewa-dewanya. Tetapi saudara, bukan suatu kebetulan Daniel ada di situ. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Daniel dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita mau belajar bersama-sama saudara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa tempat di mana Tuhan tempatkan saudara, baik di dunia pelayanan, di dunia bisnis, di dunia marketplace, ataupun di dunia pemerintahan, saudara, Tuhan tidak pernah salah menempatkan orangnya. Katakan amin. Kalau saudara hari ini bekerja sebagai karyawan, Tuhan tidak pernah salah menjadikan engkau karyawan. Kalau hari ini engkau adalah pebisnis, pengusaha, Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara menjadi pebisnis dan pengusaha. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana khusus untuk kehidupan saudara. Dan Tuhan punya sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan kata Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, Tuhan yang menempatkan manusia sesuai dengan posisinya dan porsinya. Saudara, setiap kita Tuhan punya rencana dan itu sebabnya Tuhan tempatkan. Ada orang yang ditaruh di pemerintahan, ada orang yang ditaruh di marketplace, ada orang yang ditaruh di sosial, ada orang yang ditaruh di komunitas tertentu. Saudara, itu semua Tuhan rencanakan karena ada rencana Tuhan. Nah, kenapa Babel? Next slide. Saudara, perhatikan dengan baik. Babel pada saat itu adalah pusat pemerintahan dunia. Babel pada saat itu adalah pusat ekonomi. Babel pada saat itu adalah pusat pendidikan. Dan Babel pada saat itu adalah pusat penyembahan berhala. Saudara, perhatikan dengan baik. Kalau hari ini hidupmu sedang tidak baik-baik saja, keadaan yang tidak menentu, dan bahkan ekonomi yang sedang susah hari ini, keadaan yang saat ini tidak sesuai dengan keinginanmu. Tetapi saudara, saya percaya seperti Daniel Tuhan tempatkan di Babel dengan maksud,
bahwa di situ adalah pusat pemerintahan, di situ adalah pusat ekonomi, pusat pendidikan. Saya percaya bahwa Tuhan mau menjadikan Daniel garam dan terang buat orang-orang lain. Saudara, hari ini Tuhan tempatkan engkau menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, menjadi pemimpin di pemerintahan. Saya percaya saudara, Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi garam dan terang. Ada sebuah mandat kerajaan dari sorga, supaya saudara hari ini melihat bahwa Tuhan tuh mau bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara ini kayaknya gak percaya Tuhan ya saudara. Dari tadi nunduk terus mukanya BTT saudara, butuh tati tayang saudara ya. Kayaknya semuanya nih bukan cuma BTT saja, BU saudara, butuh uang saudara ya. Makanya yang BTT sama BU ya saudara bikin NPWP. Saudara tahu NPWP? Need peluk with pupuk saudara ya. Minta dipeluk sama Tuhan, datang sama Tuhan saudara. Saya mau pantun dulu deh saudara biar semangat, sama-sama bilang saya bilang cakep. Coba bilang kiri kanan bilang cakep. Coba bilang belakang bilang cakep. Tunggu lihat dulu, itu istri orang pak. Itu suami orang bu, hati-hati, ditolak perselingkuhan di gereja dalam nama Yesus. Oke, jalan-jalan ke Semarang, kurang kencang, jalan-jalan ke Semarang, ibadah di JKI Injil Kerajaan, Roh Kudus memberi hati senang, pasti pulang membawa kelimpahan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara dan saya, hari ini Tuhan tempatkan di tempat ini. Bukan suatu kebetulan. Karena saudara akan pulang membawa berkat daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari saudara kita mau belajar dari kehidupan Daniel saudara. Ketika ada placement, ada penempatan Tuhan. Maka yang kedua, next slide. Ada namanya purpose. Ada tujuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Daniel 2 ayat 48. Daniel 2 ayat 48. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi apa? Kepala semua orang bijaksana di Babel. Saudara, purpose Tuhan menjadikan saudara jadi kepala, purpose Tuhan menjadikan saudara menjadi pemimpin. Sehingga posisi adalah Allah Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa setiap pemimpin yang Tuhan angkat, itu Tuhan kasih purpose saudara. Kalau saudara hari ini adalah pemimpin di sebuah perusahaan, Tuhan punya purpose dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hari ini adalah sebuah orang yang pemimpin dalam sebuah pemerintahan di negara kita, ada purpose Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya bahwa orang yang menggenapi purpose-nya Tuhan, orang yang tahu bahwa hidupnya ini Tuhan punya tujuan dalam kehidupan dia, maka Tuhan akan mengangkat dia menjadi pemimpin dan menjadi kepala. Saudara percaya bahwa saudara adalah pemimpin, amin? Yang percaya lambaikan tangan. Saudara percaya bahwa saudara adalah kepala, amin? Sebab firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu mengangkat jadi kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Amin. Saudara percaya bahwa saudara Tuhan tempatkan di pemerintahan, di marketplace. Saudara tempatkan bahkan pelayanan di tempat ini. Saudara jadi adalah pemimpinnya Tuhan. Sehingga saudara menjadi misi, menjadi perwakilan kerajaan sorga di bumi ini. Saudara bermisi memberitakan kabar baiknya Tuhan. Saudara, gereja, next slide. Gereja adalah tempat untuk kita dibina, saudara. Gereja adalah tempat menerima firman Tuhan. Gereja adalah tempat untuk saudara dimuridkan. Tetapi saudara, setelah dari gereja, saudara keluar dari tempat ini, saudara masuk ke dunia pekerjaan, saudara diutus. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan katakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, supaya kita sama-sama bukan hanya jadi murid, ya, tetapi kita pergi ya, memberitakan Injil dan membaptis, memberitakan Injil Tuhan. Yang kedua saudara, di marketplace itu adalah suatu tempat untuk mempraktekkan firman. Saudara hari ini dengan firman, saudara Senin sampai Sabtu, saudara praktekkan iman. Saudara percaya Tuhan bekerja. Saudara di gereja tempat penguritan, saudara tempat marketplace, saudara tempat penginjilan. Berapa banyak saudara hari ini masih menangkan jiwa, angkat tangan. Gak banyak, cuma pemimpin-pemimpin saja. Berapa banyak saudara hari ini masih bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada
teman-teman kerja saudara. Berapa banyak teman-teman Bapak Ibu semua hari ini ya, orang-orang diberkati melalui kehidupanmu. Kenapa? Karena kau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya purpose saudara bukan cari uang. Bukan cuma cari cuan Bapak. Bukan cuma cari popularitas. Bukan cuma cari kenyamanan. Tetapi saudara mempraktekkan firman Tuhan. Saudara utusan kerajaan Allah. Saudara menginjil sehingga banyak orang menerima Tuhan Yesus. Banyak orang melihat Tuhan Yesus. Banyak orang dia diberkati melalui kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya scroll di Jakarta, ada lagu yang hits sekarang, lagu lama sekolah minggu. Lagunya gini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam samudra, lebih dalam kasih. Bapak Ibu nih masa kecilnya kurang bahagia ya? Nggak ngerti lagu sekolah minggu ya? Coba balik lagi ke sekolah minggu Bapak Ibu ya. Ini kan lagu sekolah minggu, diviralin saudara ya. Karena dibuat gerakan-gerakannya lucu. Udah gitu lirik lagunya diganti lagi saudara. Nih lagunya diganti gini. Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku. Emang dolar lagi tinggi sih saudara. Sedalam-dalamnya saham, lebih dalam kasih. Emang sih lagi anjlok saudara, saya tahu. Tapi lagi susah, tapi saudara saya percaya Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yang tepuk tangan cuma di depan doang saudara ya. Yang di belakang juga kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya Laskar Kristus. Tunggu. Yang tahu kok orang-orang Papua doang ya saya lihat di sini. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya, sekali lagi, saya Laskar Kristus. Tangannya. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya. Kasih tepuk tangan buat saudara ya. Saudara masa kecilnya bahagia, ternyata saudara tahu lagu ini ya. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Banyak masalah ya Bapak Ibu ya. Buang ke laut. Buang ke laut. Nanti kalau ditanya khotbahnya biur saudara ya. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus ya. Saudara di tempat ini dibina, saudara di tempat ini menerima firman Tuhan, saudara di tempat ini dimuridkan, keluar dari tempat ini, saudara diutus mempraktekkan firman Tuhan, saudara menginjil. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ada purpose Tuhan dalam kehidupan Daniel. Ada purpose Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara perlu tahu apa tujuan Tuhan. Yang ketiga saudara, ada productivity. Daniel dipakai Tuhan karena dia produktif saudara. Dia menjadi berkat, dia menghasilkan buah yang nyata saudara. Apa produktivitinya? Yang pertama saudara, Daniel komitmen orangnya. Firman Tuhan berkata dalam Daniel 1 ayat ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, Daniel ini luar biasa tuh saudara. Dia tahu Tuhan menempatkan dia di Babel, dia tahu purpose Tuhan dalam kehidupan dia, dan dia melakukan bagian dia. Apa? Dia komitmen untuk tidak menajiskan dirinya saudara. Apa kalau saudara dan saya diajak makan all you can eat, aice. Baru makan dikit, baru lihat, langsung habis saudara. Tetapi kalau Daniel, dia berketetapan, gak makan yang
tidak sesuai dengan hukum Taurat, saudara. Karena Daniel punya komitmen. Saudara dan saya, kita perlu punya komitmen. Bukan hanya tahu purpose Tuhan, saudara. Kita perlu punya komitmen. Saudara melayani butuh komitmen. Saudara bekerja butuh komitmen. Saudara berkeluarga butuh komitmen. Saya ketemu ada begitu banyak orang hari ini gak punya komitmen, saudara. Pelayanan seadanya, doa gak pernah mau ikut, kerja masuk selalu telat. Kalau kerja pulang tenggo, atau tenggo saudara, udah jam 5 teng dia go, saudara. Ya, saudara bahkan berkeluarga hari ini, saya ketemu banyak keluarga-keluarga tidak mau komitmen, saudara. Banyak yang bercerai. Saudara, dalam apapun kehidupan kita butuh komitmen. Daniel, orang yang berkomitmen. Coba sama-sama bilang kiri kanan, komitmen, komitmen. Yang kedua, saudara, Daniel punya keunggulan dari yang lain. Daniel 1 ayat 20, firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara, bukan hanya komitmen, Daniel ini 10 kali lebih cerdas, saudara. Saudara, saya ketemu ada begitu banyak orang pandai tapi tidak berhikmat. Akhirnya apa? Akhirnya dia pintar bikin sesuatu tetapi hancur pada akhirnya. Saya berdoa saudara supaya saudara adalah orang-orang seperti Daniel. 10 kali lebih pintar daripada orang-orang sebayanya. Dan saudara dipakai Tuhan luar biasa. Supaya saudara, kalau saudara duduk di pemerintahan, saudara bukan hanya pintar bekerja, bukan hanya pintar bicara, bukan hanya pintar di mimbar saudara. Tetapi saudara bisa benar-benar komitmen, saudara hidup benar, dan bahkan saudara menjadi garam dan terang di pemerintahan. Saya berdoa untuk saudara hari ini, untuk pebisnis, bukan hanya pintar saja, 10 kali lebih pintar untuk bikin bisnis yang baik, bikin SOP yang baik, bikin franchise yang baik. Tetapi saudara dikasih hikmat sama Tuhan, supaya saudara melalui bisnis saudara menjadi berkat, garam dan terang untuk bangsa ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya selalu bilang sama pebisnis di gereja kami, ya, kami punya para pebisnis muda, saudara, ya, yang masuk di Forbes, Prestige, saudara. Saya selalu bilang Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang mengangkat engkau, Tuhan yang memilih engkau. Itu sebabnya kalau hari ini Tuhan memberkati engkau luar biasa, gunakan berkat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi garam dan terang di tempat kerjamu. Saya menyuruh untuk para pebisnis buka persekutuan doa di tempatnya, supaya menghadirkan Tuhan, supaya menjadi berkat buat karyawan, ya, bukan hanya cuan-cuan, punya banyak uang, tidak, tetapi sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga saudara pelayanannya bukan hanya di gereja saja, tetapi pelayanannya di marketplace juga. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya berdoa buat anak-anak muda, shalom. Orang tua di sini, shalom anak-anak muda. Saya dengar orang-orang Papua kencang sekali. Shalom anak-anak muda. Saya berdoa supaya Tuhan pakai anak-anak muda 10 kali lebih cerdas. Saya pakai supaya orang-orang Papua 10 kali lebih cerdas. Saya pakai supaya engkau menjadi garam dan terang untuk tanahmu di Papua. Kasih tepuk tangan dulu, luar biasa. Haleluya. Saudara, banyak orang mengeluh di Gen Z sekarang. Kenapa? Karena strawberry, saudara, strawberry generation, lambek katanya saudara. Ya, saya nggak tahu mereka scroll saudara. 6-7. Kicau mania saudara, kerjanya menari doang saudara. Saya berdoa supaya bukan kicau mania saudara ya, kicau Holy Stadium saudara. Ya, jadi bukan hanya menari saja, tapi jadi berkat buat Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang ketiga saudara, integritas. Daniel ini orang yang berintegritas. Daniel 6 ayat keempat firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, Daniel bukan hanya komitmen, bukan hanya dia 10 kali lebih cerdas, tetapi dia punya roh yang luar biasa. Sehingga dia menjaga roh tersebut. Hidup berintegritas, hidup dalam kekudusan. Saudara, kalau bukan
bukan roh Tuhan di dalam diri kita nggak akan bisa saudara menghadapi dunia ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Roh di dalam kita lebih besar daripada dunia ini. Itu sebabnya kalau roh Tuhan ada bersama dengan saudara, saudara perlu menjaga diri saudara. Sehingga Tuhan memakai saudara, pengurapan Tuhan bersama dengan saudara. Dan Tuhan dipakai, Tuhan luar biasa. Yang keempat saudara ada kesetiaan. Daniel 6 ayat ke-10 firman Tuhan berkata seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamarnya atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara Daniel berkomitmen, saudara Daniel itu 10 kali lebih cerdas. Saudara Daniel punya roh yang luar biasa. Kenapa? Karena 3 kali sehari saudara Daniel menggunakan lututnya mencari Tuhan. Saudara tahu bahwa Daniel dijebak. Kenapa? Karena orang-orang gak suka sama Daniel. Daniel lebih cerdas, lebih pintar. Daniel orang yang pemimpin punya roh yang luar biasa. Dan orang pada saat itu menjebak Daniel. Disuruh menyembah raja. Tetapi Daniel, dia 3 kali sehari dia menghadap Tuhan. Apa yang terjadi? Daniel masuk goa singa saudara. Tetapi saya mau beritahu sama saudara. Singa pun dibuat sama Tuhan. Mulutnya tidak bisa berbuka. Daniel hidup. Walaupun dia masuk ke goa singa yang kelaparan. Saudara saya mau kasih tahu ya, orang yang 3 kali sehari lututnya mencari Tuhan. Mau ada singa-singa kehidupan, masalah-masalah kehidupan apapun. Kalau Tuhan bersama dengan saudara, Tuhan memakai saudara, ada roh yang luar biasa. Saudara diberikan hikmat 10 kali lebih pintar. Saudara mau ada singa apapun yang mau menerkam saudara, Tuhan tutup mulut mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan yang masyhur, nama yang ajaib. Yesus namanya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Itu sebabnya saudara-saudara perlu cari Tuhan saudara. Jangan carinya uang melulu. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100 katanya saudara. Ya, penampilan elit melayani sulit saudara. Ya, saudara, saya tuh percaya saudara, kalau Tuhan, kita Tuhan yang hidup. Tuhan yang sampai sekarang sanggup menutup mulut singa. Yang sanggup melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Yang sanggup membawa Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Yang sanggup bekerja dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya hari ini saudara gunakan lututmu mencari Tuhan. Kalau hari ini saudara pintar, saudara diangkat Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan memakai saudara luar biasa. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang keempat saudara, yang terakhir, praise. Kalau kita dipakai Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Daniel 6 ayat 25 sampai 27. Daniel 6 ayat 25 sampai 27. Kemudian Raja Dairus mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal, yang untuk selama-lamanya pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Perhatikan dengan baik saudara, Tuhan mengangkat saudara, Tuhan memakai saudara, Tuhan jadikan saudara orang yang luar biasa. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan saudara, nama Tuhan dimuliakan. Saudara, Tuhan tempatkan Daniel di Babel. Supaya apa? Raja Nebukadnezar percaya bahwa ada Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia Yesus namanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini perhatikan dengan baik saudara. Hari ini hidupmu lagi susah. Hidupmu sedang tidak baik saja. Hari ini saudara mungkin sedang dijatuhkan oleh rekan sekerjamu. Saudara, hari ini mungkin saudara berkata bisnis, keuangan sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan saudara. Dan ujungnya saudara adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya percaya saudara, kalau saudara hadir di tempat ini, Tuhan mau pakai saudara secara luar biasa. Saudara sangat bersyukur punya penolong yang luar biasa. Namanya istri saya Sheila saudara. Ya. Kenapa saudara? Karena sampai hari ini istri saya selalu mengingatkan saya
bahwa kita ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan, saudara. Hamba artinya doulos. Kita ini kesetnya Tuhan yang diinjak-injak, saudara. Kita ini gak berarti tanpa Tuhan, saudara. Ya, saya ini bukan pendeta yang punya kekuatan supranatural, saudara. No. Tapi kalau saya dipakai Tuhan hari ini, itu karena ada Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Saudara dan saya, kita ini hamba. Ya, itu sebabnya kalau saudara dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa, dipercayakan Tuhan. Hari ini saya mau berkata, saudara, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saya bilang sama istri saya, nama kamu Ayu ya. Ayu so cute. Nama kamu Dewi ya, the winner of my heart. Tapi buat aku nama dia adalah Sheila. Sheila lu untukku, saudara. Puji Tuhan, saudara ya. Makanya saudara kalau nyari jodoh, itu orang Jawa nomor 1, saudara. Kenapa Jawa? Karena Jawa itu adalah jawaban hatiku, saudara. Ya, kalau saudara cari jodoh, cari yang hobinya naik kuda, saudara. Kenapa hobinya naik kuda? Karena ku dapati dia setia, saudara. Dan jangan lupa saudara, naik mobilnya namanya mobil Ayla, saudara. Kenapa? Karena Ayla, I love you so much, saudara ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, semua kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara diberkati Tuhan hari ini karena Tuhan. Diangkat Tuhan karena Tuhan. Kalau saudara hari ini melayani, saudara pandang bahwa Tuhan ada di tempat ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berapa banyak saudara percaya Tuhan akan menjadikan saudara kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Berapa banyak saudara Tuhan menjadikan saudara pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Berapa banyak saudara percaya bahwa hari ini Tuhan bisa memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Saya mau panggil 3 orang, ada yang mau maju ke depan untuk bantu saya ilustrasi, saudara. Kalau nggak singer aja, saudara ya, worship leader. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Worship leader pilih yang di kantong depan, apa di kantong yang di jas saya atau kantong di celana saya? Yang mana? Kantong celana. Tunggu dulu ya, saya ambil ya. Isinya ini saudara ya, bercanda. Saudara, di kantong celana saya ada uang, saudara. Siapa yang mau uang, saudara? Biasa kalau saya tanya siapa yang mau uang, mujizat terjadi, saudara. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, saudara.
Saudara, di tangan saya ada uang saudara. Uang 100.000, silakan dipegang Pak. Ya. Uang 50.000, silakan dipegang Bu. Mukanya bahagia sekali ya Bu ya. Dan terakhir uang 2.000. Nggak ada senyum-senyumnya ya, dikasih 2.000. Saudara masih ingat, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, dan dikasih 1 talenta. Dan firman Tuhan katakan, masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan tahu dengan benar, ada orang yang sanggup diberikan kekayaan 5 talenta, ada yang sanggup diberikan 2 talenta, ada yang sanggup diberikan 1 talenta. Tetapi saudara, apa yang terjadi dengan yang dikasih 1 talenta? Dia kubur saudara, dia gak kembangkan. Saudara, talenta itu bicara bukan hanya apa yang Tuhan berikan. Talenta pada saat konteks di Alkitab itu bicara mengenai uang. Sehingga yang 5 talenta dia kembangkan menjadi 10 talenta saudara. Ya, dia bekerja segiat-giatnya saudara. Dia bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya saudara. Yang 2 talenta juga bekerja luar biasa saudara. Dia kembangkan ya, menjadi 4 talenta. 5 talenta jadi 10 talenta. 2 talenta menjadi 4 talenta. Tetapi yang 1 talenta dikubur saudara. Ya, mungkin dia ngambek saudara, kalau saya dikasih cuma 1 ya. Yang lain dikasih banyak, yang saya dikasih 1. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, yang 1 talenta ini ya dimasukkan ke dalam neraka, kertak gigi saudara. Dan apa yang terjadi? Talentanya dikasih kepada yang 10 talenta. Yang 5 talenta jadi 10 saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, setiap berkat yang Tuhan berikan, kita perlu pertanggungjawabkan. Dan hari ini saudara, Tuhan mau tambahkan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hari ini sungguh-sungguh bekerja buat Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang kaya, Dia mempunyai bumi dan segala isinya. Kalau hari ini saudara dipercaya oleh Tuhan, biar berkat Tuhan itu saudara pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudara. Saya boleh minta uangnya lagi Pak? Jangan sedih ya Pak ya. Nanti Tuhan yang berkati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Berlimpah. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama katakan, Raja, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya anakku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, hari ini yang berkata saya membutuhkan Tuhan. Hari ini saya tidak mengerti rencana Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam masa depan saya. Tapi hari ini saya mau belajar dari Daniel. Untuk saya tahu bahwa Tuhan
Tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan tempatkan saya di tempat pekerjaan saya. Tuhan tempatkan saya melayani di JKI Injil Kerajaan. Tuhan tempatkan saya menjadi pengusaha. Dan hari ini saya mau menjadi seperti Daniel, hidup kudus, hidup excellent, jaga integritas. Saya mau setia sama Tuhan. Saya mau menggunakan lutut saya mencari Tuhan. 3 kali sehari subuh-subuh mencari Tuhan. Kalau hari ini kau orangnya, kau sedang menghadapi situasi ekonomi yang sulit, dan kau mencari Tuhan, taruh tanganmu di dada saudara. Gak usah lihat kiri kananmu. Hanya kau pribadi sama Tuhan. Hanya kau pribadi sama Tuhan. Kalau kau berkata, utangku lagi banyak, Tuhan saya hampir mau bunuh diri. Tapi hari ini saya mau cari Tuhan. Saya tidak mau kalah dengan hutang. Saya tidak mau kalah dengan keadaan. Dan kau berkata, saya orangnya. Taruh tanganmu di dada saudara. Kalau hari ini kau adalah pengusaha, dan hari ini kau diberkati Tuhan, tetapi engkau hari ini sudah gak lagi dekat sama Tuhan. Kau hari ini tidak lagi mencari Tuhan, bahkan kau sudah lagi tidak melayani Tuhan. Taruh tanganmu di dada saudara. Hari ini biar engkau yang taruh tangan di dada. Bolehkah kau cari Tuhan sungguh-sungguh? Bolehkah hari ini kau yang taruh tangan di dada, kau mendatangi Dia, kau datang kepada Tuhan. Tuhan ini aku, Tuhan ini aku, Tuhan ini aku. Mari setiap pribadi datang sama Tuhan. Setiap pribadi datang sama Tuhan. Dia ada di sini. Setiap pribadi kau hari ini yang membutuhkan Tuhan, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Sebab Tuhan yang mengangkat engkau, Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang menjadikan engkau jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Tuhan yang mempromosikan engkau. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Oh haleluya, ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus. Amin. Amin. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Come on. Mari datang sama Tuhan. Holy Stadium. Dia ada di sini, Dia ada di sini. Oh, rakalalama shikibigenalalama. Oh, rakalalama shantakala. Oh, rakalalama. Jadikan hamba yang bergerak. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Oh,
Saya mau kita sama-sama mengambil sebuah langkah profetik saudara. Daniel 3 kali sehari dia sujud di hadapan Tuhan. Kalau saudara hari ini keadaan ekonomimu sedang tidak baik-baik saja, hidupmu sedang tidak baik-baik saja, Tuhan mau memakai engkau, Tuhan mau membuat mujizat dalam kehidupan engkau. Saya mau menantang saudara hari ini. Kalau saudara berkata saya orangnya, bolehkah di tempat dudukmu engkau bersujud di hadapan Tuhan? Kau yang membutuhkan Tuhan hari ini, sujud di bawah kaki Tuhan. Jemaat hari ini yang sedang susah, mungkin ada singa-singa kehidupan yang sedang merongrong, singa-singa kehidupan yang sedang mau memakan hidupmu. Dan hari ini, seperti Daniel ditolong Tuhan, Tuhan akan menolong engkau karena dia mencari wajah Tuhan. Hari ini kau yang sujud di hadapan Tuhan, mengikut Yesus, itulah ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya. Nyanyikan dengan segenap hatimu, bilang Tuhan ini aku, ring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mau jadikanku hamba yang berkenan sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan, saudara yang mencari wajah Tuhan, saudara yang membutuhkan sorga turun ke bumi hari ini, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Pandang dia, cari wajahnya, cari dia. Oh, haleluya, haleluya. Oragalalala bashekere, oragalalala bayarala bashekere. Haleluya. Oh,
Kau hadir di sini ya Tuhan. Kau hadir di sini ya Tuhan. Berkati hamba-hambamu Tuhan. Angkat jadi kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Jadikan kami Daniel di pemerintahan Indonesia. Jadikan kami Daniel di para pembisnis Tuhan. Jadikan kami Daniel Tuhan di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Sehingga dunia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja. Yesus Kristus yang berkuasa. Tuhan memakai setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak berdoa Tuhan, melalui khotbah hari ini akan hadir Daniel di akhir zaman. Orang-orang yang pintar, punya roh yang luar biasa. Orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Tuhan angkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat Tuhan bersama dengan orang-orang Tuhan yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Berkati Tuhan Pastor Tina bersama dengan tim dan JKI Injil Kerajaan. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Menjadi garam dan terang untuk Indonesia. Berkat kemuliaan Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.